Hari ini kita akan belajar sosiologi dengan topik jenis-jenis dari kelompok semu yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada kerumunan atau crowd. Kedua, ada massa atau mass. Ketiga, ada publik atau public. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan merupakan berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat dan tanpa ada ikatan organisasi. Nah, kumpulan orang-orang yang termasuk kerumunan itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama, ada penonton. Penonton itu adalah kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama, serta mempunyai sifat yang pasif. Contohnya, penonton di gedung bioskop atau pendengar khotbah dan sebagainya. Kedua, ada kelompok ekspresif. Kelompok ekspresif ini adalah kerumunan yang mementingkan tujuan daripada pusat perhatian. Contohnya, kumpulan para turis di pantai atau di tempat rekreasi lainnya. Ketiga, ada kelompok saling tidak senang. Kelompok saling tidak senang ini adalah kerumunan sementara yang tidak menyukai kehadiran orang lain, sebab dapat menghambat untuk mencapai tujuannya. Contohnya, orang-orang yang sedang anti karcis. Orang-orang tersebut agak kurang senang bila ada orang lain, karena kehadiran orang lain tersebut dapat menghambat mencapainya tujuan. Keempat, ada kerumunan panik. Kerumunan panik ini adalah kerumunan orang yang dalam keadaan panik untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Contohnya, ketika sedang terjadi gempa, semua orang berkumpul di depan rumah. Kelima, ada kerumunan emosional, yaitu kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma yang pergaulan hidup yang bersangkutan. Contohnya, pengeroyokan. Terakhir, ada kerumunan tak bermoral, yaitu kerumunan orang yang tindakannya melawan norma pergaulan hidup tetapi tidak mempunyai tujuan yang jelas. Contohnya, kumpulan orang yang mabuk. Selanjutnya ada massa atau mass. Massa mempunyai kemiripan ciri dengan kerumunan, tetapi terbentuknya agak berbeda. Pada massa ada sebagian pembentukan yang disengaja dan ada sebagian yang terjadi secara spontan. Contohnya adalah pengumpulan orang-orang di sebuah lapangan atau di jalanan untuk melakukan demonstrasi. Nah, seperti contoh di gambar ini. Orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi. Terakhir, ada publik atau publik. Terbentuknya publik hampir sama dengan massa, tetapi tidak dalam tempat yang sama. Publik mempunyai anggota yang tersebar tanpa batas wilayah formal. Contohnya adalah publik pendengar pidato presiden yang disiarkan oleh radio. Para hadirin yang datang pada saat itu disebut massa. Nah, seluruh pendengar radio yang memperhatikan pidato itu adalah publik. Contohnya juga orang-orang yang sedang menonton bola. Di sini ini mereka adalah publik. Sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.